Amel, apa kemudian yang pertama kali Amel lakukan ketika misalnya apa ingin coba apa ikutan Putra Putri Banten, apa treatment pada wajah dulu atau membuka diri dulu sebagai orang yang lebih percaya diri? Kalau langkah pertama aku sih ngobrol sama diri sendiri. Semenjak aku kejadian itu dan aku mulai untuk gak mau insecure lagi, itu tekad dari dalam diri aku tuh kuat banget. Karena aku sering ngajakin ngobrol diri aku. Kayak misalnya pagi atau kapanpun, kayak aku suka nulis, nanya kayak journaling gitu kan, nanya kayak lu tuh hidup buat apa sih sebenarnya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya nilai dalam diri kita tuh tahu, terus kayak tujuan hidup kita tahu, kayak hal-hal kayak gitu lama-lama kelamaan tuh kayak lupa gitu loh, nggak kita ingat selalu gitu. Jadi langkah pertamanya kalau menurut aku sih sama diri dulu damai, baru setelah itu yang lain-lainnya. Karena sebenarnya yang paling penting tuh confidence sih Kak, kalau menurut aku ya. Iya, yang penting tuh pede. Kalau orang pede, yang lain tuh pasti ngeliatnya tuh orang pede enak banget gitu. Pembawaannya pasti bakal keluar, auranya bakal keluar sendiri gitu ya. Nah, dengan memilih ajang Putra Putri Banten dari sekian banyak mungkin ajang yang mungkin Amel tahu, kenapa pilih Putra Putri Banten? Karena pertama teman aku finalis di situ tahun 2020. The winner, runner up 1. Karena dari dia, dan juga aku ngelihat Putra Putri Banten tuh dia itu nggak ada syarat khusus advokasinya kemana. Jadi kita tuh sama-sama semuanya tuh umum, kayak ada yang ke tari tradisional gitu misalnya, apa sih sebenarnya kesenian daerah, ada yang kayak aku ekonomi kreatif. Jadi aku ngerasa di situ aku lebih bisa nge-explore sih, apalagi finalisnya kan punya advokasi yang beda-beda. Jadi ketika ngobrol aku jadi punya jadi ini kalau misalnya advokasi kesenian mereka tuh tujuannya ini, terus aku jadi punya pikiran baru gitu kan dari ngobrol sama mereka gitu. Pengetahuan baru juga ya dari sesama finalis. Nah, apa kemudian saat itu Amel advokasinya tentang UMKM tadi ya? Iya, ekonomi kreatif. Bisa diceritain Mel? Gimana caranya? Apakah mempromosikan produk atau seperti apa? Kalau misalnya kenapa aku advokasinya itu karena sebelumnya aku kan tergabung di Masata, Masyarakat Sadar Pariwisata, Masyarakat Sadar Wisata. Nah, mereka itu kan juga fokusnya tuh sekarang ini karena pandemi kan banyak UMKM baru dan UMKM lama yang merosot gitu kan, termasuk orang tua aku kan juga pelaku UMKM. Nah, aku awalnya itu geraknya itu dibikin webinar gitu Kak. Webinar tentang digital marketing. Kan banyak UMKM yang masih belum ngerti kan, kayak gimana sih cara jualan di Shopee, gimana sih cara ngiklan di Instagram. Nah, aku buka itu kolaborasi Masata dan Swiss German University. Jadi mahasiswanya ada beberapa mahasiswa dan aku juga jadi mentor untuk UMKM di daerah Tangerang Selatan gitu. Jadi karena kan awalnya kan Masata itu masih Tangerang Selatan, aku bergabung ke Putra Putri Banten, ke Banten gitu. Jadi sebenarnya advokasi aku, karena aku juga kan bukan the winner juga, belum berjalan sepenuhnya di Putra Putri Banten, sampai akhirnya aku bergabung ke Cloud Indonesia yang memiliki visi misi yang sama kayak aku. Mereka kan bergerak di e-commerce yang mendukung UMKM. Jadi aku sekarang merembet ke se-Indonesia ini gimana sih, aku jadi bingung. Jadi dia itu tujuannya itu kan mewadahi UMKM. Nah, jadi dia itu kayak dalam bentuk pemasaran dan publikasinya. Edukasi kayak buat webinar, terus habis itu ya mempermudah lah mereka berjualan di e-commerce kami kayak gitu. Nah, saat itu selain Amel ada juga nggak sih yang advokasinya sama tentang ekonomi kreatif dan UMKM? Enggak, cuman Amel. Ini juga menarik soalnya biasanya kalau yang ikutan ajang seperti ini kan biasanya tari tradisional dan lain-lain ya, lebih kesenian. Terus pariwisata sih banyak. Pariwisata mostly mereka advokasinya. Nah, kalau di daerah Amel sendiri apa yang kemudian jadi potensi unggulan kali ya UMKM, ada apa aja di sana? Kalau misalnya aku kan megangnya Tangerang Selatan ya, Kabupaten Tangerang. Sebenarnya aku tuh perbatasan gitu loh. Jadi cuma dibatasin sungai, tapi aku lebih ke Tangsel. Kalau Tangsel itu UMKM-nya itu yang aku pegang itu ada sambal, kayak sambal frozen, makanan frozen gitu. Nah, menurut aku itu unggulan sih, karena sekarang ini apalagi pandemi, sekarang udah mulai endemi ya, cuman maksudnya pas kemarin pandemi itu orang-orang banyak yang
apa namanya, kalau sakit itu di isolasi. Jadi menurut aku makanan-makanan frozen kayak sambal yang siap saji itu banyak diminati gitu sih. Kalau kemarin ya, kalau sekarang aku belum lihat lagi sih. Oke. Apalagi sekarang kita ini emang favoritnya yang makanan-makanan pedas ya. Iya, siap saji juga pedas. Nah, kalau Amel sendiri dari tahun 2019 sekarang 2022 mungkin sebetulnya move on-nya sih nggak terlalu lama ya Mel ya. Iya. Nggak terlalu lama ya. Nggak Kemudian terlalu bisa di titik ini sekarang. Merasa lebih baik Mel? Merasa sih jauh lebih baik, Jauh lebih pede, dan kayak ngobrol sama orang tuh enak gitu. Dibanding sebelumnya nggak seperti ini kalau ngobrol sama orang. Dulu aku orangnya pede banget. Dulu SMP SMA aku suka lomba-lomba kan. Nah pas kuliah itu titik bener-bener terjun ke bawah. Oke, karena permasalahan akne tadi ya. Iya. Oke, jadi sebetulnya sih itu berarti fasenya pada saat kuliah ya? Kuliah menuju pandemi ya, pokoknya 2019-an lah gitu. Waktu awal kuliah aku masih sering nge-MC. Dulu aku MC terus kan. Pokoknya apa MC Amel kalau ada acara gitu. Sebetulnya sih udah punya modal yang bagus ya. Suaranya juga oke banget. Nah Mel, apa sih mungkin target terdekat saat ini? Pasti kan Amel juga punya target-target tertentu setelah ikutan Putra Putri Banten. Apalagi sih yang pengen Amel coba? Aku sekarang bener-bener pengen banget jadi influencer. Cuman kan jadi aku kan suka share juga, cuman lebih ke Instagram sih, TikTok jarang. Justru TikTok itu aku kayak buat seru-seruan aja deh, kayak gitu awalnya. Dan aku juga beberapa kali sih kayak bikin video-video edukasi kayak fashion gitu-gitu, cuman gak rame gitu, makanya rame malah video yang asal-asalan itu gitu. Nah sekarang ini aku ya pengen banget nge-influence teman-teman buat lebih pede lagi gitu kan, soalnya aku baca komenan dari video-video itu mostly cewek-cewek gitu yang masih muda gitu, seumur aku atau di bawah aku, itu banyak yang Kak gimana sih caranya pada saat itu tuh pede, terus gimana cara ngelewatinnya, gimana kakak bisa sampai sekarang. Nah aku tuh pengen banget tuh ngasih tahu ke mereka kayak kalian juga bisa gitu, asal kayak diri kalian tuh lebih kuat dibanding ketakutan kalian gitu, ketekatannya gitu. Iya kayak gitu sih. Terus kalau misalnya urusan kayak karir dan yang lainnya, aku untuk sekarang pengen fokus sama kerjaan dulu sih. Pasangan nggak dulu ya? Nggak, skip dulu. Apa nih? Apa ada trauma atau enggak? Atau masih takut mencoba? Kalau misalnya trauma sih dibilang enggak ya, cuman kalau misalnya aku ngeliat diri aku yang dulu sama yang sekarang, aku lebih suka sama diri aku yang sekarang gitu. Dulu kan suka insecure, terus kayak apa-apa tuh sedih tuh langsung ke pasangan gitu, kayak aku tadi gini-gini tau. Jadi kayak pas udah pergi juga sebenarnya ada rasa sedih, dan aku nggak mengulang hal itu. Jadi kayak sekarang aku udah seneng, ketika aku sedih aku larinya ke diri aku, kayak tadi aku kayak gini, kayak cerita ke diri aku, atau ya mungkin kalau muslim gitu ya bisa ngikutin ke Allah gitu. Ketika sholat gitu kan cerita, itu menurut aku lebih nyaman gitu untuk sekarang kayak gitu. Dan juga target nikahku juga masih jauh juga. Jadi kayak udah deh nanti dulu gitu. Amel sekarang usia berapa? Target menikah berapa? Usia tahun ini 23. Target nikah mungkin 26 kali ya. Masih 3 tahun ya pemirsa. Jadi yang nungguin Amel masih 3 tahun ya. Oke, Mel, apa kemudian yang pengen Amel bagi di media sosial Amel? Apakah fokusnya pada ekonomi kreatif tadi, atau beauty vlogger, atau apa? Kalau misalnya untuk Instagram pribadi aku pengen lebih fokus ke, karena mostly kan followers aku kan anak-anak range di bawah, maksudnya di bawah umur 30 gitu ya. Jadi aku lebih pengen bercerita tentang kisah aku, terus kayak gimana caranya mereka, kayak pengen ngerangkul mereka gitu. Tapi kalau misalnya untuk ekonomi kreatif, aku lebih fokus ke platform yang aku punya kayak Cloud Indonesia yang membantu aku untuk mewadahi UMKM kayak gitu. Pribadi sama yang lainnya beda ya, karir beda. sama yang media sosial pribadi. Nah, sejauh ini ada nggak sih yang mungkin DM Amel cerita tentang mungkin kisahnya mirip-mirip sama Amel, ada yang curhat-curhat? Ada ya. Apa Amel kasih atau tanggapan Amel? Waktu itu sempat yang gara-gara rame itu kan banyak juga kan yang ke Instagram aku, ada yang cerita kayak lebih banyak sih yang konsul cuman aku udah bilang kan aku bukan dokter, aku cuma bisa kayak ngasih tahu pada saat itu aku kayak gini yang aku lakukan kayak gitu. Jadi aku paling ngasih tahu kalau ada yang kayak aku mukanya jerawatan nih Kak, kayak gimana ya kalau misalnya udah parah ke dokter. Kalau misalnya aku cuma bisa ngasih tahu ya kamu
terima dulu diri kamu kayak gitu. Paling aku kayak ngasih tahu supaya dia tuh lebih tenang lagi gitu. Gitu sih Kak. Oke. Tapi setiap DM yang masuk ke Amel selalu dijawab. Selalu aku jawab. Selalu dijawab ya. Iya kan, aku senang justru aku tuh kayak waktu aku sharing-sharing tentang skincare kayak gitu, aku ngebuka DM apa aku tulis di bio waktu itu ya, yang mau cerita atau mau apa boleh deh ke DM kayak gitu, karena aku seneng gitu kalau ada yang percaya sama aku gitu. Nah, Amel sendiri gimana cara perawatan sekarang? Mungkin wajahnya pokoknya jauh lebih baik dari 2019 ya. Apa yang Amel waktu itu lakukan? Kalau misalnya aku sih fokus ke basic, sama yang paling utama yang paling sering aku kasih tahu ke teman-teman yang nanya ke aku, fokus ke masalahnya. Kayak misalnya aku masalahnya itu awalnya karena nyoba-nyoba skincare, karena dia juga waktu itu masih nggak ngerti ya, nyoba-nyoba, akhirnya kulit aku dehidrasi. Jadi aku ngasih tahu ke teman-teman supaya fokus dulu, coba cari masalahnya kenapa, gara-gara over exfoliate kah, over eksfoliasi gitu kan misalnya. Ya kalau kayak gitu ya kamu fokus ke misalnya produk-produk yang hydrating kayak gitu. Jadi yang paling penting tuh tahu dulu masalahnya kenapa gitu. Kedua, fokus ke basic skincare gitu. Oke, makanan ngaruh juga gak sih, Mel? Ngaruh banget. Oke. Stres, begadang. Ini aku gara-gara begadang nih jadi beruntusan lagi. Oke, tapi begadangnya hal lain ya, mikirin hal lain ya, bukan hal yang seperti dulu ya. Iya, kalau dulu kan negatif, kalau sekarang kerja. Kalau sekarang kerjaan. Oke, Mel, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, nanti masih ada satu segmen untuk pemirsa yang pengen tanya langsung kepada Amel nih ya. Mumpung orangnya ada di sini ya bersama Sultan TV. Tetap bersama kami dalam Bicara Hari ini.